Halo, selamat siang Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian. Berjumpa lagi di Maranatha Fellowship hari ini, Jumat 17 November 2023 dengan tema Penghukuman Allah. Maranatha Fellowship hari ini akan dilayani oleh Pendeta Titin Gultom dari Institut Kesehatan Immanuel. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian untuk ada dalam saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Mazmur 96 ayat 13. Di hadapan Tuhan sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Saya jemput Bapak Ibu untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Amin. Sama-sama kita angkat pujian Suci, Suci, Suci.
satukan hati, kita berdoa. Terpujilah nama Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa di kami, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Di saat ini Bapa, kami bersyukur kami boleh ada hingga saat ini dengan tidak kurang satu apapun ya Bapa, semua itu berkat kasih sayang atas kami ya Bapa. Sekarang kami akan ada dalam ibadah Maranatha Fellowship di hari ini. Kiranya Engkau mau datang berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, mau berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Inilah doa dan ungkapan syukur kami, hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan dipersilakan untuk duduk kembali. Sekali lagi kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 278, Bila Sangkakala Menggegap. Pada saat itu aku pun serta. Teman-teman, Ibu dan Bapak sekalian, mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Mari bersama berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, ketika kami bersama berkumpul di dalam Maranatha Fellowship. Kami rindu untuk terus menaikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan rindu juga diteguhkan melalui kebenaran firman-Mu. Dan kami sungguh menyadari keterbatasan diri ini. Maka kiranya Roh-Mu yang kudus yang memperlengkapi, menolong, mengurapi kami semua, sehingga kebenaran firman-Mu ini menjadi kekuatan yang meneguhkan ketika kami menjalani kehidupan yang Engkau anugerahkan. Baik kami sebagai tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswi-mahasiswa dan seluruh bagian dari Universitas Kristen Maranatha. Perlengkapi juga hamba-Mu ini di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup, pada saat ini kami semua bersedia menyambut firman-Mu dengan sukacita. Amin. Ibu Bapak dan teman-teman, mari kita buka bacaan Alkitab kita dari Yehezkiel. Yehezkiel pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Yehezkiel pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10.
Saya akan membacakan untuk kita semua, rekan-rekan mahasiswi, mahasiswa, dan ibu bapak sekalian, dari teks Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Kesudahan Yerusalem tiba. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, engkau anak manusia, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada tanah Israel. Berakhirlah keempat penjuru tanah itu. Kini, kesudahanmu tiba, dan aku akan mencurahkan murkaku atasmu. Akan kuhakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu, dan membalaskan kepadamu segala perbuatanmu yang menjijikkan. Aku tidak akan merasa sayang kepadamu dan tidak akan kenal belas kasihan. Tetapi aku akan membalas engkau sepadan dengan tingkah lakumu, dan perbuatan-perbuatanmu yang menjijikkan akan menimpamu. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, bencana demi bencana akan datang. Kesudahan datang, kesudahanmu tiba. Ia bangun melawan engkau. Lihat, ia sudah datang. Malapetaka datang atasmu, hai penduduk negeri. Waktunya tiba. Saatnya sudah dekat. Hari huru-hara, bukan sorak-sorai di gunung-gunung. Sekarang aku segera akan mencurahkan amarahku atasmu dan melampiaskan murkaku kepadamu. Aku akan menghakimi engkau sepadan dengan tingkah lakumu dan membalaskan kepadamu segala perbuatan-perbuatanmu yang menjijikkan. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Aku akan membalas engkau sepadan dengan tingkah lakumu, dan perbuatan-perbuatanmu yang menjijikkan akan menimpamu. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menghajar. Lihat, harinya sungguh datang, malapetaka menyembur, kelaliman bertunas, keangkuhan mereka. Demikian pembacaan kita pada saat ini. Berbahagia setiap kita yang dengan sungguh mau mendengar, memelihara firman Tuhan dan dapat melakukan firman Tuhan di dalam keseharian kehidupannya. Terpuji nama Tuhan Allah kita. Karena masih pagi, saya mau menyapa kita semua. Selamat pagi, Ibu Bapak dan teman-teman. Sehat semua ya, Ibu Bapak? Teman-teman, ini kayaknya duduknya berjarak sekali nih. Kira-kira ini yang ngumpul fakultas dari mana saja? Saya pernah dapat kesempatan mengajar di Maranatha semester ganjil di tahun lalu. Jadi mungkin ini yang baru ya, wajah-wajah semester baru maksud saya. Nah, ada dari fakultas manajemen, ada dari fakultas manajemen pun juga terbagi-bagi ya. Ada dari fakultas hukum. Wah, lalu yang selain itu apa? Saya belum terlalu hafal. Dari fakultas apa saja teman-teman mahasiswa? Dari? Oh, kedokteran, oke. Kok yang dari Papua fakultas apa, Nona? Dari Papua toh? Oh, kedokteran. Saya doakan setelah lulus dari Maranatha, bangun Papua untuk memiliki tenaga medis yang andal. Ya, kuliah yang benar ya. Ibu Bapak, teman-teman mahasiswa, belakangan ini mungkin ada yang punya media sosial Twitter atau bahkan media sosial lainnya, diramalkan kalau kiamat itu sudah makin dekat dan sudah bisa diramalkan juga dengan menggunakan teknologi AI, Artificial Intelligence. Nah, kalau yang saya sampaikan ini dari teknologi yang makin mutakhir dengan adanya AI, bagaimana perasaan kita, Ibu Bapak dan teman-teman, kalau segala sesuatu sudah bisa diramalkan dengan AI? Semoga tidak terjadi, cari kunci jawaban pakai ChatGPT saja.
Semoga tidak kejadian ya di Maranatha. Apalagi kalau sampai mata kuliahnya mata kuliah agama lagi. Kacau juga. Pakai ChatGPT. Gimana kira-kira perasaan? Saya tanya deh teman-teman mahasiswa. Kalau segala sesuatu diramalkan dengan AI, sebentar lagi ya kiamat loh. Kira-kira gimana? Kamu yang berbaju pink, bagaimana perasaanmu? Kalau kiamat sudah diramalkan sedemikian rupa. Percaya nggak percaya? Kamu yang tutup mulut, ini kira-kira apa? Suaramu yang keras ya? Perasaanmu kira-kira gimana? Lebih ke? Saya nggak bisa dengar. Lebih ke apa, Kak? Takut? Takut. Nah, dari sini sudah. Kaos yang baju sage, tersage-sage. Kamu yang melihat bajumu sendiri. Mata saya sudah 4 jadi bisa kelihatan. Menurutmu bagaimana? Membandingkan dengan Alkitab lagi. Oke, apa? Ya melihat tanda-tanda. Melihat tanda-tanda. Tapi menurutmu sendiri sudah ada tanda-tanda? Sudah, tapi masih sudah iya atau tidak? Makasih 3 teman kita ya. Dan bisa jadi gambaran teks perjanjian lama, bahkan sampai teks Wahyu. Ibu bapak dan teman-teman bicara tentang kesudahan, bicara tentang bagaimana zaman ini berakhir. Dan teks yang diberikan kepada saya dengan tema yang buat saya, wah ini saya harus menyampaikan seperti apa ya? Karena temanya sebenarnya ngeri-ngeri sedap, bicara tentang penghukuman Allah. Sementara kita sebagai seorang Kristen, kita memaknai dan terus merefleksikan Allah yang penuh kasih, ya enggak? Ya, Allah yang penuh kasih. Sementara kok ini tentang ini ya, tentang penghukuman Allah ya? Betul. Ibu bapak dan teman-teman, kalau kita bicara tentang teks-teks yang ada di perjanjian lama, memang sebutan umat Tuhan hanya disematkan kepada bangsa Israel, satu. Ya. Yang kedua, sebagai umat Israel, mereka mesti menjalani ketaatannya kepada Tuhan. Maka kalau dalam bahasa aslinya Tuhan Allah Israel, Adonai, atau yang disebut atau ditulis dengan YHWH, mereka mesti menunjukkan ketaatan, kesetiaan karena mereka sudah dibebaskan dari tanah perbudakan di Mesir. Lalu ketika menjalani kehidupan mereka lepas dari tanah perbudakan, Exodus, maka kita kenal dengan kitab Exodus atau kitab Keluaran, mereka menjalani kehidupan mereka, ditantang lagi kesetiaan mereka ketika mereka mau bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan beri. Peristiwa misalnya pemberian mana yang dilakukan oleh orang-orang Israel apa? Mereka memprotes. Kami bosan dengan apa yang Tuhan beri. Lalu diberikan daging melalui burung-burung puyuh. Tapi tidak berkurang yang namanya bentuk protes mereka kepada Tuhan. Mereka pun juga memprotes ketika Musa sebagai pemimpin mereka. Sampai akhirnya yang tadinya setia beralih menjadi tidak setia. Lalu gambaran bangsa yang tegar tengkuk, ibu bapak, teman-teman. Itu pun juga selalu kita baca dalam teks-teks perjanjian lama. Padahal kita tahu ini sebutan umat Tuhan. Tapi tindakan mereka jauh sekali dari kesetiaan kepada Tuhan. Lalu sampai akhirnya masuk ke teks-teks yang disebut dengan teks kitab para nabi. Nabi besar, nabi kecil, termasuk di dalamnya Nabi Yeskiel. Kita justru menjumpai orang-orang yang faham, orang-orang yang mengerti, orang-orang yang familiar dengan Taurat, orang-orang yang paham sekali agama,
tetapi justru mereka menindas sesamanya. Kita bisa membaca kalau nabi kecil itu salah satunya Amos. Jadi tidak heran ketika Amos atau bahkan kitab nabi lainnya menyampaikan tentang nubuatan. Kalau dibilang mengerikan, iya. Supaya apa? Gambaran sebutan sebagai umat Tuhan itu bukan hanya sebutan yang manis, bukan hanya mempermanis diri mereka, tetapi tidak selaras dengan kehidupan mereka sebagai umat Tuhan. Setia bukan hanya setia antara manusia dengan Allah, tetapi setia ketika mereka bisa memperlakukan sesamanya dengan penuh cinta kasih. Maka beberapa slide ketika bacaan Alkitab yang kita baca bersama-sama, Nabi Yeskiel justru menyampaikan ini loh. Kalian akan menghadapi kehancuran. Kalian akan mengalami kehancuran dalam waktu yang tidak lama lagi. Bayangkan ya, kalau kita refleksikan saat ini, dan mungkin dari kita bisa pro dan kontra dengan konflik Timur Tengah. Indonesia saja ada yang pro Israel, ada yang pro Hamas atau bahkan pro Palestina. Tetapi yang jelas yang kita lihat, justru saya melihat di dua bangsa ini yang justru diperlihatkan adalah banyak korban. Ya kan? Korban yang diperlihatkan, teman-teman mungkin sudah melihat ya banyak video yang beredar di media-media sosial. Lebih banyak mana? Anak-anak yang masih kecil, para perempuan, orang-orang tua. Dan yang mengherankan, karena saya melayani sebagai pendeta kampus di Institut Kesehatan Immanuel, dan yang paling mengherankan adalah ketika rumah sakit dibom, rumah-rumah ibadah dibom. Sehingga saya merefleksikan apakah ini menjadi gambaran kemanusiaan yang sekarang ini. Zaman makin maju, teknologi makin canggih, ya, kita diperlengkapi dengan luar biasa. Beberapa hari lalu saya baru pulang dari Jalolo Halmahera dan saya menyadari bahwa kalau dibandingkan dengan Bandung yang disebut dengan kota besar, atau asal saya dari Bekasi, itu pun juga kota, termasuk penyangga kota Jakarta. Dan saya tidak, kalau bicara tentang kekuatan internet luar biasa jaringan di sini, tapi di sana saya mengalami padam listrik beberapa kali saat beracara. Kami ada acara Kongres Nasional ke-6, Persekutuan Para Perempuan Berpendidikan Teologi di Indonesia. Kami mengalami 3 kali padam listrik, dan itu pun juga pengaruh ke jaringan internet. Ya, jaringan, sinyal semua terganggu. Jadi saya bisa memaklumi ketika akhirnya kalau nanti satu waktu di Bandung kota besar ini mati lampu sekian jam, sudah. Karena di Jailolo Halmahera saya sudah mengalami sekian jam bersama teman-teman sebagai peserta di acara Konas. Tapi kita lihat apakah gambaran kemanusiaan kita akhirnya berkurang kasih? Betul. Karena Israel saja memperlihatkan waktu yang makin mendekat dengan kehancuran mereka. Di slide selanjutnya juga, ketika gambaran kejahatan atau bahkan kefasikan pun makin kelihatan dengan nyata. Yang namanya Nabi Tuhan termasuk Yehezkiel, mereka menyampaikan berita-berita tentang pertobatan. Mereka menyampaikan bagaimana ayo kembali setia, ayo ingat lagi pada Tuhan, ayo bersandar kepada Tuhan. Tetapi justru Nabi Tuhan menjumpai umat Tuhan seolah-olah tidak lagi mau mendengar suara Nabi Tuhan. Seolah-olah mereka tutup mata, seolah-olah mereka akhirnya bodoh, seolah-olah mereka tidak tergerak hatinya sama sekali. Sehingga sebutan yang namanya Nabi Tuhan, Ibu Bapak dan teman-teman itu dianggap angin lalu. Tidak ada efeknya bagi saya, tidak ada efeknya bagi kami. Sehingga kita lihat gambaran slide selanjutnya adalah malapetaka
demi malapetaka berdatangan. Memang gambaran kengerian, gambaran kejahatan, gambaran malapetaka, gambaran kehancuran. Dan bagi pembaca zaman sekarang, saya dan kita semua, apa sih yang menjadi relevansinya? Konflik di Timur Tengah, ini bukan gambaran yang menakut-nakuti, tidak sama sekali. Tetapi justru kita memperlihatkan sebutan ketika Israel disematkan sebagai umat Tuhan, mereka gagal untuk mengasihi Allah. Mereka gagal juga untuk menyatakan kasih kepada sesama. Nah, ini kan juga gambaran nyata kepada kita sekarang ini. Gambaran pertobatan bukan hanya semata-mata, yuk kita rajin ibadah, kita rajin sama-sama. Tapi bukan berarti gini, wah di sini ada 2 pendeta kampus nih, Pak Pendeta Hariman, Pak Pendeta Yohanes. Lalu kita mesti rajin-rajin isi buku, fellowship, kan gak hanya itu. Apa yang teman-teman mahasiswa tulis ini bukan hanya sekedar dicatat semata. Pelayan firman siapapun akan berganti, baik lingkup internal para pendeta kampus atau bahkan lingkup eksternal para pelayan firman yang dikontak. Tapi bukan hanya semata-mata teman-teman mahasiswa diberikan tugas seperti itu. Tetapi bagaimana menghidupi NHKIC, ya, NHKIC. Integritas kita ditantang. Ketika tadi salah satunya saya sudah hantar, gampang saja Bu Pendeta, zamannya kan makin maju. Chat GPT saja. Boleh dong, ya, nggak apa-apa. Tapi bayangkan ketika nanti sidang skripsi, Chat GPT apakah akan menolong teman-teman? Kan enggak. Lalu saat kita kerja kelompok, semuanya andalkan Chat GPT. Gimana kira-kira? Lalu kita setiap kali mau sebelum kuliah kita berdoa, Tuhan berikan saya hikmat, berikan saya kepandaian. Nggak kepake dong hikmat yang dari Tuhan itu. Nggak kepake dong yang namanya kepandaian. Tapi saya nggak tahu nih gimana menurut teman-teman, saya juga perlu dengar ya, teman-teman mahasiswa secara khusus sebagai generasi Z yang menggunakan HP dalam keseharian kehidupan, kayaknya ini ada nempel terus ya enggak? Saya mau tanya nih, kakak yang baju kuning, teteh yang baju kuning, berapa jam sehari saja menggunakan handphone? Oh, saya pikir lebih dari setengah jam semua, kayaknya lebih dari setengah jam. Lebih dari setengah hari, ya. Oke, kalau pas lagi tidur, betul, nggak pakai HP berarti terus terjaga ya. Biasanya, saya kepo sedikit ya, biasanya apa saja yang dilakukan dengan HP? Semester berapa? Oh, semester 7 so kakak tingkat. Komunikasi itu yang paling pertama ya. Ada Chat GPT nggak di aplikasi? Oh, oke. Enggak Bu, enggak. Tapi di website ada kok Chat GPT. Ada pengalaman serupa teman-teman? Kakak tingkat kita nih sudah semester 7 berarti tahun terakhir ya? Betul ya? Semester 7 tahun keempat kan? Nah, ada aplikasi Chat GPT di HP teman-teman? Atau ibu bapak? Bayangin ya, kalau kita bukannya saya berkeberatan dengan teknologi yang makin canggih, tapi akhirnya integrity, care, excellence. Kita berupaya kita sebagai mahasiswa Civitas Akademika mengupayakan hikmat yang dari Tuhan, menghadirkan kebaikan bagi sesama, menghadirkan dampak positif. ChatGPT memang gak salah-salah banget lah.
Tetapi ketika kita mau mengandalkan hikmat Tuhan, kita pakai kepandaian itu, kepandaian yang sudah Tuhan berikan, sekali lagi memberi dampak positif. Maka catatan yang bisa saya berikan, slide yang terakhir ini, Ibu Bapak. Slide terakhir, pertobatan saya maknai bukan hanya dari yang tidak setia menjadi setia, bukan hanya itu. Tetapi pertobatan ketika kita lihat, kemanusiaan sekarang ini justru memperlihatkan senang sekali melihat orang menderita. Senang sekali melihat orang sukses, tidak mengalami kegagalan. Senang sekali kalau melihat orang lain terluka, menderita, gagal, senang sekali. Tetapi sulit kita mengapresiasi ketika orang-orang mengalami keberhasilan. Pertobatan bukan hanya relasi antara saya dengan Allah menjadi lebih baik, tapi bagaimana relasi antara saya dengan Allah, kita dengan Allah, itu pun juga terpancar ketika kita berelasi dengan sesama manusia. Artinya sepulang dari tempat ini, Ibu Bapak, juga teman-teman mahasiswa, seperti yang saya sampaikan tadi, kita teman-teman mahasiswa bukan hanya mencatat saja. Bukan hanya bahwa Maranatha Fellowship sebagai kewajiban, tidak. Kita butuh persekutuan ini. Sama saya menggumuli sebagai pendeta kampus di IKI, satu area dengan Rumah Sakit Immanuel, sama. Sudah disediakan ruangan, sudah ada wadah kita bersama-sama bersekutu, tapi dari segi jumlah kehadiran minim. Tidak banyak orang tergerak untuk hadir. Tidak banyak orang tergerak untuk yuk kita ibadah. Sama seperti Ibu Bapak dan teman-teman, yuk kita ibadah Maranatha Fellowship. Ya memang saya butuh. Bukan karena saya wajib untuk mengisi buku renungan, tidak. Lalu minta tanda tangan pelayan firman siapapun dia, kan tidak. Tapi kita butuh persekutuan ini. Kita butuh untuk berjumpa dengan saudari-saudara seiman kita. Kita butuh untuk komunikasi, kita tahu, saya tahu kakak tingkat ini sedang bergumul, dia mau tulis skripsi apa. Saya bisa jumpa dengan dosen-dosen dari fakultas-fakultas lain. Bukan hanya fakultas di mana saya studi di sana. Saya bisa ketemu dengan para pendeta kampus. Tapi lebih dari itu kita butuh persekutuan ini. Maka pertobatan dibangun bagaimana relasi satu dengan lain tetap erat, tetap kuat dikala kemanusiaan kita ditantang. Bagaimana manusia menghancurkan sesamanya. Konflik karena kekerasan hati manusia, karena kedegilan hati manusia. Bukan hanya konteks sekarang ini, tetapi justru sudah diperlihatkan. Orang-orang yang paham agama, orang-orang yang bahkan kalau saya sebut mabuk agama, justru tidak mencerminkan kesetiaannya kepada Tuhan. Mereka menginjak hak-hak para janda, yatim, yang justru beroleh belas kasih. Konteks teks perjanjian lama seperti itu. Lalu bagian yang kedua adalah menunjukkan hidup yang benar. Tatkala ada korupsi, tatkala juga ada plagiarisme dalam konteks akademik, kehidupan akademik, itu jangan sampai terjadi. Buat teman-teman atau ibu bapak dosen, kita pun juga menghargai setiap tulisan orang lain. Maka jangan lupa untuk mencantumkan referensi-referensi. Dari mana kita mengutip, dari mana kita sadur hasil karya pemikiran orang. Hidup benar sekali lagi bukan hanya relasi saya dengan Tuhan. Atau kesalehan yang saya perlihatkan secara kasat, orang-orang bisa menilai bahwa orang ini luar biasa. Rajin ibadahnya, gak pernah bolos, gak pernah putus, kelihatan sekali. Tapi kerjaannya apa? Dia mencontek, mencatut karya orang lain. Gak perlu repot-repot berpikir, sudah saja pakai karya orang lain lalu diaku, maka terjadilah plagiat. Maka terjadilah penjiplakan karya orang lain.
lalu yang diaku-aku sebagai karya atau buah pikir dirinya sendiri, kan tidak seperti itu. Dan bagian yang terakhir adalah ketika hidup kita tertuju kepada Allah. Hidup yang tertuju kepada Allah meski kita tahu di sekitar kita ini gambaran kehancuran sebenarnya makin mendekat. Karena itu yang kita buat. Saya tidak hanya bicara konteks konflik di Timur Tengah, tapi lihat saja misalnya, semoga ini gak ada ya. Biasanya orang suka tidak peduli karena sudah ada orang lain yang mengurus. Semoga tidak ada sampah di ruangan ini. Biasanya kita enak, sudah ada orang yang urus. Sudah ada orang yang bersih-bersih. Maka apa yang disebut dengan NHKIC? Integrity, care, dan excellence. Kalau nggak dimulai dari kita terlebih dahulu. Para pendeta kampus tentu mengingatkan dari waktu ke waktu. Seluruh bagian para kaprodi atau bahkan dekan-dekan sampai ke rektor terus mengingatkan, yuk hidupi terus NHKIC. Tapi itu mesti selaras ketika kita tahu sebagai mahasiswa. Integritasnya kelihatan dong, bukan hanya lip service, tapi kelihatan dari tindakan. Care-nya kelihatan juga dong, bagaimana ia menyatakan kasih, bukan hanya yang sama-sama satu fakultas, satu angkatan, kelihatan. Excellence atau bahkan kalau diterjemahkan bagaimana excellence? Bu, Pak. Pengembangan ya. Oh, keprimaan. Nah, prima itu kan berarti semua hal mesti dilakukan dengan baik. Maka setidaknya 3 hal ini yang saya simpulkan, kehidupan yang tertuju kepada Allah, kehidupan yang benar, dan kesediaan untuk membuka hati menunjukkan pertobatan. Meski kita tahu teks perjanjian lama saat ini menyarankan tentang hukuman Allah. Tapi saya bawa kepada 3 kesimpulan ini. Meskipun ada gambaran kengerian Allah yang menyatakan penghukuman, tapi masih menunjukkan Allah yang senantiasa menunjukkan kasih-Nya ketika manusia menunjukkan perubahan. Tuhan menolong kita semua. Amin. Baik, terima kasih Bu Pendeta atas khotbahnya. Bagi Bapak Ibu serta rekan-rekan yang ingin bertanya, kita masuk ke dalam sesi diskusi interaktif. Saya persilakan kepada 2 penanya yang ingin bertanya. Boleh acungkan tangan. Ada yang ingin bertanya dari sana mungkin, atau dari teman-teman yang di tengah di sini? Oke, baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya izin bertanya, Bu. Tadi di pesan, ada? Oh, boleh. Selamat pagi Bu, selamat pagi semuanya. Saya mau Suaramu lembut sekali, Teteh. mengingat yang bagian awal tadi kan, saya ingin dengar pendapat dari Ibu sendiri tentang apa tadi yang masa depan yang udah diramalkan yang tadi oleh ChatGPT itu. Ibu, menurut Ibu sendiri, Ibu percaya nggak ChatGPT bisa ngeramal kiamat atau masa depan? Gitu aja sih. Wah, ini pertanyaan teologis. ChatGPT bisa meramal? Betul ya? Suaramu soalnya lembut sekali. Betul ya? Iya. Apakah ChatGPT bisa meramal? Menurut pendapat Ibu. Oke. Itu aja sih Bu. Makasih. Ada lagi respons lain? Ada lagi yang ingin bertanya dari teman-teman atau Bapak Ibu? Oh, boleh. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya
Aldi Zakaria. Jadi dalam menyikapi apa yang terjadi di luar sana mengenai perang antara Israel dan Palestina yang lagi memanas pada hari-hari ini, kita harus mengetahui 3 elemen yang berbeda antara Israel, Zionis, dan Yudaisme, antara 3 elemen yang berbeda antara Hamas, Islam, dan juga Palestina. Dalam menyikapi hal tersebut, karena 3 elemen itu berbeda, jadi kita harus tahu sekiranya mungkin ada pesan yang ingin disampaikan sama Ibu, siapa yang harus kita bela di sini? Siapa yang harus Siapa yang harus kita bela di sini agar kita bisa membela mana yang harus kita bela. Karena kadang di media sosial saking memanasnya banyak orang yang salah bela gitu. Jadi mungkin bagaimana menanggapinya supaya teman-teman di sini mengerti gitu. Terima kasih. Ya mungkin begitu dulu, saya batasi untuk 2 penanya. Persilakan kepada Ibu Pendeta untuk menjawab. Ya. Kalau dikatakan ChatGPT bisa meramal, bisa saja. Kalau misalnya kita yang punya Instagram, Ibu Bapak dan teman-teman perhatikan, misalnya di HP kita itu punya media sosial dan bahkan shopping online. Kita cari saja keyword yang mau kita belanjakan, kamera, googling misalnya, kamera dengan merek ini. Maka algoritma sampai ke media sosial yang lain itu akan keluar kamera. Gitu ya, bahkan yang cam scanner, yang scammer ya, itu akan kelihatan. Nah, saya pun juga memaknai ChatGPT pun juga akhirnya bisa meramal ketika bisa jadi kita mengetik kapan dunia ini berakhir, kan bisa saja seperti itu ya. ChatGPT bisa saja meramal karena algoritmanya seperti itu. Tapi kalau dibilang tadi, kalau saya nggak salah tangkap, percaya ya? Oh, ya. Dengan teknologi yang semakin canggih sebenarnya bisa saja. Aplikasi apapun bisa meramal. Tetapi selaku umat Tuhan, kita justru memaknai gitu ya. Hari Tuhan kapan itu datangnya, kita siap sedia. Karena setiap orang nggak tahu, ya, tidak tahu kapan datangnya. Hanya memang berjaga-jaga. Seperti apa modelnya, sekalipun sudah ada ramalan ChatGPT bisa saja meramal. AI itu kan sama itu modelannya ChatGPT. Gitu. Kalau dikatakan bisa meramal bisa saja. Nah, bagian yang sulit ini sebenarnya ada hal teologis juga gitu ya. Ini susah-susah juga nih ternyata ya Pak Yohanes. Saya enggak tahu kalau Pak Hariman, Pak Yohanes sempat menggumuli juga diskusi di kelas. Saya melihatnya bukan saya mana yang harus dibela, karena sama-sama menggunakan kekerasan. Maka kita belajar, saya justru pro damai, gak suka dengan kekerasan. Kekerasan makin lama makin banyak korban. Bahkan Indonesia, walaupun lembaga tertentu gak benar nih kalau ada fatwa tentang pemboikotan katanya, yang berafiliasi dengan Israel. Tapi yang jelas, kalau dikatakan kami ini misalnya orang-orang muda ini harus bela yang mana? Kalau saya justru menawarkan prolah dengan yang tidak menawarkan kekerasan. Karena kedua belah pihak memperlihatkan banyaknya tindakan kekerasan. Menggunakan senjata. Lebih banyak korban yang diperlihatkan. Kalau mau lihat Israel ada korbannya, iya. Palestina nggak kurang-kurang, banyak. Lalu kalau mau diperlihatkan media sosial mana yang harus dipercaya, sekarang media sosial apapun termasuk dengan video-video yang beredar
bisa saja diputar-balikan kenyataan. Video yang katanya durasi sekian menit, bisa saja itu dipangkas sehingga lainlah semua perspektifnya. Itu bisa saja terjadi. Maka kalau ditanya kepada saya pro yang mana, maka saya memilih untuk pro damai. Bukan berarti saya netral, tidak. Pro damai. Yang justru mengedepankan bagaimana kemanusiaan, cinta kasih itu masih ada di tengah-tengah kekerasan hati manusia. Seperti itu. Ya, baik Ibu Pendeta atas jawabannya. Dengan demikian diskusi interaktif saat ini saya tutup. Baik Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian, saat ini kami akan mempersembahkan sebuah pujian yang berjudul Tak Tertandingi.
Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Tuhan, kami bersyukur kami dikumpulkan di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan agar kami dapat mengejar ilmu di lingkungan Universitas Kristen Maranatha ini. Kami berdoa agar setiap aspek dari tempat ini Engkau berkati dan jadikanlah universitas ini sebagai tempat di mana pengetahuan dapat bertumbuh dengan baik, Tuhan. Ini yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang rendah dan penuh harapan, memohon kesembuhan bagi saudara-saudari kami yang berada di Universitas Kristen Maranatha, dan juga bagi saudara-saudari kami dimanapun mereka berada, yang sekarang dalam keadaan sakit. Kiranya kasih dan kuasa pemulihan yang daripada Tuhan memberikan kesembuhan dan menjamah setiap sakit penyakit mereka, agar pulih dan memperoleh penyembuhan, serta berikan hikmat kepada para dokter dan tenaga medis yang merawat setiap mereka. Tuhan, kami juga mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang memberikan umur yang baru bagi setiap saudara kami yang saat ini sedang merayakan hari ulang tahun. Kiranya Tuhan yang menganugerahkan hikmat kebijaksanaan bagi mereka, serta memberikan kesehatan dan kekuatan. Serta tuntunlah setiap langkah kami, agar melalui kehidupan kami, nama Tuhanlah yang dipuji dan dimuliakan. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada hari ini Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk berkumpul di tempat ini untuk saling menguatkan dan mendoakan. Ya Bapa, pada hari ini kami berdoa khusus bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, bangsa di mana kami tinggal dan hidup. Kiranya Bapa senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Bapa menjauhkan bangsa kami dari sengsara, malapetaka, pertikaian antara suku dan agama, dan satukan hati kami semua ya Bapa untuk memberikan dampak yang baik bagi bangsa kami. Tak lupa juga untuk para pemimpin kami, kiranya Bapa memberikan mereka semua hikmat, bijaksana, adil dan sikap yang adil. Dengan demikian mereka dapat menyediakan tugas mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Demikianlah doa ini kami panjatkan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa dan rekan-rekan, berjumpa lagi di Maranatha Fellowship minggu ini. Kami akan menyampaikan beberapa informasi, di antaranya Bapak Ibu dan saudara sekalian, jangan lupa saksikan Inspirasi Maranatha setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Universitas Kristen Maranatha, dan bisa juga diakses melalui platform YouTube Maranatha Ice Dream Studio. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jangan lupa juga saksikan Ice Podcast dengan host terkece kita, Bapak Pendeta Hariman, di platform YouTube Ice Dream Studio setiap hari Selasa pukul 7 malam. Teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dan rekan-rekan, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan setiap harinya, dan renungan dapat disaksikan di Instagram BPK Maranatha dan platform YouTube Maranatha Ice Dream Studio. Untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan, saudara dan Bapak Ibu yang rindu melayani Bapak Ibu dan saudara, dapat mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu dan saudara yang berulang tahun di bulan ini ataupun di minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang melimpah, serta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami juga mengajak Bapak Ibu dan Saudara yang memiliki keinginan untuk pelayanan di bidang suara. Bapak Ibu dan Saudara bisa ikut latihan Seraphim Choir setiap hari Selasa pukul 3 sore di Studio Seraphim GWM lantai 1. Jangan lupa untuk hadir kembali ya di Maranatha Fellowship minggu depan di tempat dan jam yang sama.
Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita membangun iman tidak hanya melalui renungan dan ibadah, tetapi juga sharing dengan sesama melalui program Cell Group. Apabila ada hal yang ditanyakan, dapat menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini atau bisa langsung datang ke Badan Pelayanan Kerohanian di AP Lantai 2. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan diingatkan juga untuk mengisi link evaluasi karena kami sangat mengharapkan masukan dan saran dari Bapak Ibu terkait ibadah Maranatha Fellowship dan untuk kemajuan pelayanan di Universitas Kristen Maranatha. Sekian pengumuman Maranatha Fellowship minggu ini, sampai berjumpa kembali di Maranatha Fellowship selanjutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian untuk hadir di ibadah Maranatha Fellowship Jumat 24 November 2023 dengan tema Niat Berbuat Baik yang akan dibawakan oleh Prof. Ir Sri Widiantoro, MSG, PhD, IPU. Dan berikut rangkaian Natal Universitas 2023, diantaranya ada donor darah dari tanggal 14 sampai 15 November 2023, kemudian ada bakti sosial dan juga caroling. Kami juga mengundang Bapak Ibu dari unit kerja dan fakultas untuk hadir di perayaan Natal Universitas Kristen Maranatha pada tanggal 15 Desember 2023 melalui scan QR Code yang tertera pada layar. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk ada dalam self group dari masing-masing unit kerja, fakultas, dan staff-staff. Dipersilakan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan untuk mengisi link evaluasi melalui scan QR Code yang tertera pada layar. Nah, saya undang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari PKJ 241, Takut Tahu Kan Hari Esok. Bukan
terang abadi, tiada tangis dan keluh di negeri seberang pelangi. Kita akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi tak begitu ini. Tanganku hanya pegang. Saya mengundang Ibu Pendeta untuk membawakan kita dalam doa pengutusan dan berkat. Teman-teman, mahasiswi-mahasiswa, serta ibu dan bapak sekalian, mari bersama kita berdoa. Tatkala kami melihat di sekitar kami konflik, secara perlahan kehancuran alam oleh karena tangan-tangan yang merusak. Namun saat ini kami belajar, dan di dalam persekutuan ini kami belajar, ada banyak manusia yang mengalami derita, dan ada juga manusia yang mengalami kekerasan hatinya. Namun yang kami pilih adalah jalan-jalan di mana kami menghidupi cinta kasih. Maka kami mau jalani kehidupan ini, memperjuangkan cinta kasih dan damai sejahtera dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan di dalam perendahan hati, kami rindu juga agar berkat-Mu yang menopang kami. Kiranya cinta kasih dari Allah dan damai sejahteranya di dalam persekutuan dengan Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, akan senantiasa beserta dengan saudari dan saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh sejenak. Ibadah Maranatha Fellowship di hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di Ibadah Maranatha Fellowship berikutnya. Shalom.